Assalamualaikum Pak, mohon maaf tadi ada kendala teknis mati lampu Pak, sekarang pindah lokasi. Oh, oke. Nuhun Pak Widi, Pak Malik. Kawitan nya meh efisiensi waktu. Ya, mangga Pak Widi. Saban, soalnya saya jam 3 ada lagi. Siap, siap, siap. Sekedap atau langsung tanya jawab aja Pak Widi, Pak Malik. Memang ngilingan ka Pak Malik. Ya, mangga. Mangga kumaha Pak Malik bade tungiringan sama Pak Widi kumaha Pak Malik sampai tanya jawab bade presentasi. Presentasi lah atau sekedap aplikasi. Sok atuh. 10 menit itu aplikasi cenah sok. Kan, mangga waktu tempat saya persilakan. Langsung ke demo maksudnya Pak? Boleh sok langsung ke demo. Oh baik Pak, saya diizin ganti share screen ya Pak. Baik, di sini untuk aplikasinya sendiri ada dua aplikasi. Yang pertama itu aplikasi mobile dan web. Nah untuk aplikasi mobilenya ini sudah ada di Play Store ya dan udah bisa dicoba gitu. Nah untuk awalannya ini karena udah login ya, coba dari logout dulu. Nah ini aplikasi Tong Sampah ini untuk intinya untuk pengaduan titik sampah tidak terkelola dan pengaduan OTT ya, operasi tangkap tangan program pemerintah di Jakarta Selatan. Nah, terus di sisi itu ada fitur-fitur lainnya juga. Untuk loginnya sendiri, sini menggunakan PON autentikasi, yang mana ini menggunakan nomor HP, pendaftarannya juga ada di sini. Karena untuk mempercepat waktu mungkin ya, coba kita langsung login aja. Saya udah punya akun di sini. 82118. Nah, jadi untuk loginnya pakai nomor HP dan nanti ada OTP yang dikirim via SMS. Untuk OTP-nya berhasil ada di sini 1318. Verifikasi. Nah, ini untuk tampilan awal homepage-nya aplikasi. Di sini ada laporan publik, ada informasi sekilas, di sini ada tagline, terus ada informasi dinas, sini banner-banner, sama artikel-artikel yang dibuat oleh dinas yang berkategori lingkungan 101. Nah, terus untuk fitur utamanya sendiri itu ada di pelaporan kan ya. Di sini untuk mulai melaporkan itu ada di menu tengah ini. Terus kita ada dua tipe pelaporan, titik sampah sama operasi tangkap tangan. Kita coba salah satunya saja karena untuk flow kurang lebih sama. Lanjutkan, misalkan operasi titik sampah. Nah, di sini langsung ke kamera dulu, foto. Ini nanti kalau implementasinya harusnya foto sampah ya. Sini oke. Nah, langsung di sini ada form untuk keterangan dan patokan alamatnya. Misal di sini contoh sampah tidak terkelola. Selanjutnya ada patokan alamat di Jalan Pancoran depan Avenue misalkan ya. Baik, untuk ini kita kirim laporannya. Nah, ini sukses terkirim. Setelah terima kasih, itu nanti laporan publiknya akan masuk ke sini, laporan publik. Untuk melihatnya, bisa diperbesar dari Maps. Nah, di sini ada beberapa filter kategori, ada pengaduan saya, terus ada OTT, dan titik sampah tidak terkelola. Sini kita lihat yang pengaduan saya yang tadi. Sini udah ada dua, atau ini ada mode daftarnya juga. Nah, ini pengaduan yang tadi diinputkan. Kategorinya, permasalahannya, lokasi patokannya, dan status pelacakan ada maps-nya juga.
Nah, selanjutnya untuk fitur utama yang pengaduan itu sudah selesai. Untuk fitur selanjutnya itu ada cari rute ke TPS terdekat. Nah, di sini ada beberapa data-data TPS yang sudah masuk. Di sini bisa terlihat dan ini ada gambar avatar saya, titik lokasi saya. Di sini ada filternya juga, ada TPS 3R, TPS, TPA, composting, sama bank sampah. Nah, ini semua filternya juga berfungsi ya. Nah, kalau kita mau lihat detailnya, ini tinggal klik aja markernya, nanti akan ada titik detailnya TPS Rawajati Barat. Untuk mencari rutenya, tinggal klik di sini, maka akan langsung ngedirect ke Google Maps dan dibuatkan jalur rutenya. Sini tinggal beri rute. Nah, nanti dari titik user akan menuju ke titik maps-nya. Seperti ini. Di sini jaraknya kurang lebih 2 kilo ya. Jalan kaki sekitar 30 menitan. Nah, selanjutnya di sini untuk detailnya, oh ya ini juga ada versi daftarnya juga. Kurang lebih sama intinya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada fitur Eduli atau sharing artikel. Nama fiturnya edukasi lingkungan. Sini ada sampel-sampel artikel-artikel yang udah publik. Yang sini udah publish di akun saya sendiri, sama ada akun sampel lain di Rapni di sini. Nah, untuk membuat artikelnya itu tinggal masuk ke pojok kanan atas sini. Ini mengelola artikel. Nah, di sini ada artikel-artikel yang sudah dibuat. Karena ini akun saya sendiri, jadi ini ada artikel-artikel yang sudah publish di akun saya. Kalau misalkan filternya di sini ada beberapa filter yang statusnya pending, draft, dan lain-lainnya. Di sini ada not display. Jadi misalkan artikel yang sudah dipublish nggak mau ditampilin, itu nanti bisa di hide. Nah, untuk contoh pembuatan artikelnya di sini tinggal klik tambah aja pojok bawah. Lalu di sini saya ada beberapa ada nge-copy artikel. Nah, misalkan yang ini saya salin, tempel di sini. Nah, ini artikel yang dibikin, misalkan sini ada beberapa manage-nya juga. Selanjutnya coba kita, nah di sini ada pilihan simpan ke draft sama publish artikel. Kalau mau simpan ke draft dulu bisa, atau mau langsung dipublish bisa. Nah, untuk mempersingkat waktu kita coba langsung publish aja ya. Nah, di sini ada beberapa form lanjutan untuk menambahkan cover. Ini menambahkan cover. Misalkan yang ini. Terus untuk judul artikelnya, ini contoh pengolahan sampah. Selesai. Untuk kategorinya, pilih pengolahan sampah, sesuaikan. Nah, untuk tag-nya ini opsional sebenarnya, tapi kalau misalkan kita tambah bisa. Misalkan sampah, kalau mau menambahkan tag-nya pakai koma, dia akan otomatis tambah. Terus pengolahan misalkan. Dan pengolahan sampah. Nah, selesai. Lalu kita publish artikel. Nah, ketika publish, artikel ini statusnya akan di status pending terlebih dahulu. Jadi, nggak akan langsung ke publik. Untuk publiknya itu harus diverifikasi oleh admin, yang nanti akan coba kita praktekkan ya di sisi admin. Nah, untuk artikelnya ini yang statusnya pending, kalau lihat detailnya seperti ini. Sama ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada di profile, itu ada beberapa fitur di sini, ada kayak avatar di sini, ada manajemen avatarnya. Sini saya kebetulan sudah menukarkan avatar-avatar Epic ya, 3-4 biji di sini. Sebelumnya kalau misalkan belum punya avatar Epic, cuman ada avatar dasar aja di sini. Misalkan ini ganti, untuk gantinya tinggal klik aja. Nah, kalau misalkan mau
menukarkan avatar ke avatar Epic, itu harus mengumpulkan poin terlebih dahulu. Nah, poin ini didapat dari mana? Didapat dari fitur-fitur yang dia coba, kayak tadi pengaduan titik sampah atau OTT, itu kalau misalkan pengaduannya diverifikasi, itu bakalan mendapatkan poin. Dan begitu juga untuk yang artikel. Nah, baik. Nah, di sisi lain, selain poin, itu ada ranking, XP, dan pencapaian atau achievement. Nah, jadi untuk detailnya di sini, XP ini untuk parameter ranking ya. Kalau misalkan setiap fitur yang dia coba, kayak misalkan pengaduan, tidak sampai verifikasi, walaupun dia cuma bikin pengaduan, itu bakalan menambahkan XP. Dan untuk artikel juga sama. Nah, ini karena saya udah mencoba beberapa kali, di sini ada 220 XP. Nah, untuk detail penambahan tiap fitur ini berapa, mungkin nanti akan saya jelaskan di sisi admin juga, karena ada manajemennya juga. Untuk pencapaian, ini juga bakalan mendapatkan pencapaian kalau misalkan XP-nya sudah besar nantinya. Untuk fitur di mobile sih kurang lebih semua fiturnya sudah ada ya, sudah dijelaskan. Untuk detail artikelnya sendiri di sini seperti ini. Nah, di sini ada setting. Ada setting ini cuma info-info umum aja. Terus ada oh ya, coba kita dari penilaian nanti seperti ini, coba ke Play Store. Kebijakan privasinya sudah ada. Terus sini informasi bantuan juga bisa ke email. Untuk logout di situ, notifikasi nanti di sini. Baik, mohon izin untuk lanjut ke sisi adminnya ya Pak. Sini ada dashboard. Yang pertama tampilan di sini dashboard itu ada beberapa informasi. Di sini ada pengguna publik atau pengguna aplikasi mobilenya, ada berapa pengguna. Di sini udah ada 31 pengguna yang mendaftar. Terus selanjutnya di sini ada 6 artikel yang terverifikasi, ada 17 lokasi TPS, dan ini info-info lainnya di sini untuk pengaduan. Selanjutnya untuk verifikasi komplain. Nah, untuk komplain yang tadi saya buat itu kan di sini ya, bakalan ada di pending ya. Nah, ini sebentar, coba biar enak ya. Nah, untuk yang pendingnya akan masuk ke sisi admin juga di sini. Nah, dari sisi admin sendiri itu nantinya akan ada detailnya juga. Sini ada pelapornya siapa, permasalahannya apa, lokasinya di mana. Untuk konfirmasi verifikasinya ada di sini. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, konfirmasi pengaduan, tinggal klik aja. Nanti di sini ada detailnya untuk arahannya. Dan di sini bisa ke checking dulu, misalkan nantinya untuk dari sisi admin meminta tim lapangan untuk mengecek, kalau sudah oke, baru diverifikasi. Ini kita coba langsung verifikasi di sini. Oh ya, untuk verifikasi ini nanti kan akan mendapatkan poin ya. Coba kita submit sini. Nah, di sini poinnya akan langsung nambah dan ada penambahan XP juga 5 ya. Nah, selanjutnya untuk verifikasi artikel, tadi kita peneliti juga sudah bikin satu contoh artikel yang sini contoh pengolahan sampah. Ini juga bisa dikonfirmasi. Nah, di sini ada detail artikelnya. Ini dibikin tampilannya bisa melihat persis seperti di mobile untuk melihat nanti admin memverifikasinya. Kalau misalkan sudah oke, nanti di sini statusnya tinggal diupdate jadi publish. Ini status saat ini pending. Coba kita konfirmasi. Nah, ini juga sudah publish dan total poinnya juga bertambah. Tadi
70 berarti nambah 20 ya. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini ada manajemen TPS. Nah, di sini kurang lebih CRUD ya kalau untuk manajemen TPS ini kayak menambah TPS baru untuk di data-data untuk di TPS-nya si masyarakat di sini. Nah, ini misal kita coba satu aja buat ditambah. Misalkan ini fotonya kita cari dulu. Ini misalkan, nah ini. Terus di sini nama contoh TPS. Ini contoh TPS. Detail alamatnya di Pancoran. Pancoran aja. Misalkan latitude longitude-nya, ini saya kasih, kita cari dari maps. Titiknya, biar nanti bisa kita lihat titiknya. Lokasi saat ini ada di misalkan di dekat kita bikin agak jauh di atas ya. Sini misalkan kita copy ini. Ini latitude-nya, awas jangan ketukar ya. Nah, ini latitude, longitude. Di sini untuk tipenya, misalkan sini TPS ya. Kita submit. Nah, itu seharusnya sudah ada datanya di sini. Contoh TPS. Ini detailnya sendiri ada contoh TPS, ini ke contoh TPS, lokasinya Pancoran, dan ini titiknya. Di maps-nya. Coba kita lihat di sini. TPS. Contoh TPS. Di sini juga sudah ada contoh TPS. Baik, di sini juga ada report data. Ini khusus untuk data-data pengaduan ya, yang terverifikasi. Ini bisa difilter berdasarkan 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, sama bulan ini. Secara default ini akan mengambil bulan ini, filter bulan ini. Kita coba yang bulan lalu misalkan. Terus ini kalau 3 bulan yang lalu, ini pengaduan yang tadi kita buat bulan ini harusnya ada 1. Sini, tanggal 27. 1 pengaduan OTT. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada fitur, bukan fitur sih, di sini lebih ke informasi token admin. Maksudnya di sini, jadi setiap pengguna aplikasi mobile itu akan dibuat 1 token-tokennya di admin. Aduh, sorry, kepencet. Nah, untuk token-token ini digunakan untuk mobile ini berkomunikasi dengan API. Jadi token ini yang dibuat pakai. Sama ini juga yang menjadi acuan buat login si adminnya. Jadi nanti admin itu harus punya aplikasi ini untuk dapat user akun dan role-nya harus diubah ke admin. Nah, untuk pengubahannya sendiri itu harus lewat masih harus lewat ini ya, database, karena tadinya cuma ada 1 aja di sisi admin ya. Terus di sini ada general setting. Nah, general setting ini untuk manajemen tadi fitur-fitur dan data-data support utilities dari aplikasi. Seperti ini misalkan home information. Nah, ini informasi tagline yang ada di mobile di sini. Ini misalkan kita coba contoh di sini kita ubah untuk dapatkan pencapaian update misalkan ya, update. Nah, ini nggak langsung sinkron karena dia tipenya ke database SQL. Ini bakalan langsung berubah update. Nah, begitupun untuk settingan-settingan lainnya. Di sini ada XP takedown artikel. Jadi kalau misalkan artikel yang sudah dipublish, terus ternyata bermasalah artikelnya,
itu bisa di take down oleh si admin dan mendapatkan -5 untuk XP-nya. Begitupun di sini untuk kalau misalkan ada create complaint, di sini akan ada +5 untuk XP, untuk create artikel ada +10 untuk XP, untuk verifikasi complaint bakalan +5 untuk XP-nya, verifikasi artikel +20 untuk poin, dan untuk verifikasi komplain +10 untuk poin. Sini untuk avatar, kalau misalkan ada menukarkan avatar, itu juga akan diberikan XP +5. Nah, selanjutnya di sini cuman untuk modul-modul atau data-data support, referensi data dari sini ya. Ada modul-modul yang dipakai. Sini ada location, dalam location ini TPS, modul komplain, artikel sama, oh ini enggak dipakai ya, mission. Status pun juga sama, berdasarkan modul, tiap modul akan ada statusnya. Kategori juga sama, setiap modul ada yang memiliki kategori-kategori tertentu, itu diambil dari sini. Nah, mungkin untuk demonya sendiri dari aplikasi mobile dan web sudah selesai, Pak. Ini mau lanjut ke Pak Sabar, saya serahkan kembali, Pak. Halo? Pak Malik dulu deh, Pak Malik. Lanjut aja, Pak Malik langsung. Oke, boleh lah Pak Widi. Supaya ini teh Sandy Agustian ya. Iya, Pak. Di Agustian untuk judul, kenapa judul ini? Untuk judul itu sebenarnya udah beberapa kali perubahan, cuman yang sudah disepakati dengan Pak Sabar dan pembimbing 2 juga, itu mending dikasih edukasi, aplikasi edukasi gitu, karena tujuannya kan tadinya mengedukasi ke masyarakat gitu. Dan ada fitur gamifikasinya juga di sini. Itu sih, Pak. Oke, untuk edukasi gimana itunya? Permasalahan awalnya gimana? Nah, untuk edukasi sendiri, sebentar saya sambil munculkan slide aja ya, Pak. Itu Nah, baik untuk permasalahannya itu yang terkait ini, yang poin pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini berdasarkan dari latar belakang yang mana di sini ada banyak timbulan sampah yang masih tidak terkelola oleh pemerintah di Jakarta Selatan. Setidaknya masih ada 100.000 ton di sini, sekitaran 100.000 ton. Nah, itu dikarenakan yaitu tadi masih ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki aware buat kebersihan gitu terhadap lingkungan. Itu beranjak dari situ, Pak, permasalahannya. Oke, setelah penelitian ini kesadaran masyarakat meningkat atau stagnan atau tetap atau menurun? Nah, kalau secara pengujian di aplikasi itu berdasarkan kuesioner survei penggunaan aplikasi, itu dapat dihitung atau disimpulkan di sini, Pak. Itu sebentar, kesimpulan mana ya? Nah, ini. Nah, di sini tingkat persetujuan untuk poin penelitian nomor 1 itu sejumlah 88% dari 27 pengguna yang berpartisipasi untuk kuesioner ini. Terhadap kuesioner itu 88% mengatakan setuju, Pak. Dari perhitungan yang di sini.
Setuju apanya? Setuju untuk apa namanya, dari poin penelitian nomor 1 itu di sini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Jadi statement aplikasi tong nyampah itu berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat di Jakarta Selatan untuk membuang sampah pada tempatnya dengan tingkat persetujuan tadi 88%. Itu Pak. Eh, Nah, kalau misalkan tadi hasil meningkat kesadaran masyarakat, berarti ada eh, eh, perubahan dong di wilayah tersebut terkait dengan sampah itu. Iya Pak. Nah, pada saat ada kesadaran membuang sampah, ini penelitian berapa lama? Saya mulai dari 2002 Pak. Kalau dari izin penelitian ke apa namanya kedinasannya itu 2003 Maret Pak. Maret 2023 sini. Terus titik lokasinya di mana saja Untuk titik yang tadi lokasinya diambil foto? di sekitaran Pancoran, Mampang, sama apa tadi Rawajati Barat, terus ada Tebet juga beberapa. Masih sekitaran situ sih Pak. Oke, berarti ada perbedaan dokumentasi setelah diadakan edukasi ini dan sebelum edukasi. Tadi kan ada fotonya dokumentasinya ya. Iya Pak. Sini Nah, ada. sekarang di titik itu, ya di titik yang dijadikan apa namanya, yang dijadikan Penelitian. tempat penelitian. Jadi setelah ada edukasi, nah ini berarti bebas dari sampah atau minimal berkurang sampahnya apa yang tadi di foto di dokumentasi dimunculkan. Untuk berkurang atau tidaknya itu harus mengacu ke data dari ini ya Pak. Cuman kalau yang dari saya teliti itu setidaknya dari pemerintah itu dapat mengetahui titik-titik sampah yang ada lewat aplikasi yang saya buat. Jadi setidaknya ketika ada apa namanya sampah titik-titik sampah baru itu pemerintah bisa langsung ditangani gitu Pak. Untuk masalah sampahnya berkurang atau tidak mungkin itu lebih ke bagaimana implementasi dari pemerintahnya sendiri juga Pak. Enggak, kan tadi berawal dari Kalau berawal dari apa? dari Oh, permasalahan kesadaran, masyarakat, kesadaran ya, masyarakat. kesadaran masyarakat membuang sampah kan sembarangan gitu atau gimana? Iya, Pak. Oh, ya. Ini untuk pengujian aplikasi ini kan dari beberapa pengguna ya, Pak. Kalau dari beberapa pengguna ini mengimplementasikan ya berarti setidaknya sedikitnya ada kesadaran yang terbangun gitu, Pak, untuk masyarakat. Oke, kalau kesadaran terbangun ke masyarakat berarti dari titik area sampah yang berserakan, nah itu kan ada dokumentasi sampah berserakan, jadi nanti ada hasilnya bersih gitu setelah diedukasi. Jadi ada Oh, perbandingan antara tadi kan mengambil data sampahnya ada hmm, berserakan di Jalan Pancoran gitu karena kan belum ada edukasi ataupun belum ada apa namanya sistem yang kamu buat. Nah, oh ya, setelah kamu buatkan sistemnya, otomatis kan ada kesadaran nih masyarakat dalam iya, membuang Pak. sampah. Berarti dokumentasi yang tadi sudah kamu ambil di titik-titik apa namanya di titik-titik tempat sampah yang kamu teluki, nah, atau di area-area lah yang banyak sampahnya itu menjadi tertata rapi dan bersih sesuai dengan di pembuangannya sesuai dengan TPS-TPS yang sudah ditentukan ya di titik-titik itu. Nah, berarti dari dokumentasinya yang pertama kotor, jadi oh ini tempat ini yang tadinya semulanya banyak sampah, sekarang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi penempatannya sudah di TPS-TPS gitu. Ya, Nah, Pak. sehingga dengan meningkatnya kesadaran dalam menyampah ya, dalam membuang sampah, otomatis lingkungan menjadi bersih. Jadi sampah hanya berada di TPS-TPS tersebut. Itu ya. Nah, jadi butuh dokumen nih dalam
dalam menentukan atau dalam melihat hasil atau progres yang kamu ambil dalam mengedukasi eh, sampah ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sehingga itu ya lingkungan menjadi bersih. Oke, jadi tempat sampahnya sesuai dengan TPS. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua itu dari titik-titik sampah, Pak. Beranjak dari titik-titik sampah yang tidak terkelola itu muncul. Nah, di sini untuk rumusannya bagaimana cara mengidentifikasi titik-titik sampah yang tidak terkelola oleh pemerintah di Jakarta Selatan. Itu, Pak. Maksudnya titik-titik sampah ini TPS atau bukan? Titik-titik sampah tidak terkelola, Pak. Jadi ini kan awal mulanya munculnya titik-titik sampah yang tidak terkelola itu dari kesadaran masyarakat yang kurang itu tadi, Pak. Nah, otomatis kadang ada buang sampah sembarangan. Nah, di sini dari permasalahan itu, bagaimana cara mengidentifikasi titik-titik sampah yang tidak terkelola oleh pemerintah ini dibuatkan di dalam aplikasi gitu, Pak. Oke. Jadi titik-titik sampah yang tidak terkelola setelah diedukasi menjadi terkelola dengan baik. Itu juga perlu dokumentasi awal. Dokumentasi awalnya mana? Coba. Titik-titik sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ini, Pak. Yang mananya? Oh iya, itu ada di sini, Pak, di pelaporannya. Kayak misalkan di sini. Nah, sorry. Nah, ini, Pak, kayak seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kan tidak terkelola dengan baik. Dengan setelah diadakan edukasi, ada terjadi seperti ini lagi nggak? Nah, itu berarti harus dicek ya, Pak, ke itunya. Iya, kan harus ada progres. Jadi kan kalaupun progresnya itu kamu katakan tadi berhasil, kesadaran masyarakatnya meningkat, berarti sudah tidak ada lagi nanti seperti ini. Artinya yang Baik, Pak. tadinya yang tadinya kamu apa namanya, jadikan titik-titik tempat sampah yang tidak terkelola atau misalkan berserakan di mana-mana, setelah ada edukasi, oh berarti di sini ini udah bersih lagi. Jadi ini udah dipindahkan sesuai dengan TPS-nya gitu atau sesuai dengan penempatan sampah yang seharusnya. Jadi di area ini yang tadinya berserakan ini udah bersih lagi. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa edukasi masyarakat sudah berprogres, sudah berhasil. Nah, kemudian yang ketiganya apa? Untuk yang ketiganya itu terkait program pemerintah operasi tangkap tangan, Pak. Jadi di sisi lain kan dari pemerintah juga ada program yang namanya operasi tangkap tangan OTT. Nah, ini dalam penanganan pemerintah ini, sini bagaimana meningkatkan efektivitas program operasi tangkap tangan dengan dalam penanganan sampah dengan dukungan teknologi. Itu gimana itunya? Kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan gimana? Nah, jadi di Jakarta Selatan itu dari Kedinasan Suku Dinas Lingkungan Hidup itu mereka ada program jadi masyarakat bisa melaporkan mengadukan gitu kalau ada orang yang buang sampah sembarangan gitu dengan bukti tadi. Dengan bukti Terus nanti foto itu orang buang sampah. terus nanti apa namanya dampaknya gimana? Atau eksekusi setelah pengaduan? Nah, dari dampaknya itu sendiri itu langsung ditangani oleh suku dinas, Pak. Oh, untuk Langsung dikejar detailnya orangnya ya, atau gimana? untuk detail Atau langsung didenda? itu saya belum menanyakan detail apa ya namanya orangnya bakalan di gimana gitu, Pak. Nah, itu juga harus kamu apa namanya? Harus kamu ambil keputusan. Karena kan di sini ada OTT. Kalau OTT cukup dibiarin aja, kalau ada laporan dibiarin aja, nggak ada Oh, dampak hukumannya apa-apa ya. kan?
Hukumannya. Hukumannya biasanya didenda, Pak. Itu ada hukuman denda dari kedinasan. Cuman untuk detailnya itu nanti coba saya tanyakan lagi ya Pak ke kedinasannya. Oke, jadi di sini nanti ada, dan pemerintah juga berarti di sini harus mensosialisasikan bahwa membuang sampah sembarangan itu bisa langsung didenda supaya nanti tidak shock ya masyarakatnya. Gitu yang karena kan udah terbiasa. Nah, karena ada OTT di sini, ada program OTT, berarti di sini ada program hukumannya. Hukuman inilah OTT inilah yang nanti harus disosialisasikan ke masyarakat. Terus untuk gamifikasi gimana itunya? Nah, untuk gamifikasinya sendiri itu ada di fitur-fitur ini Pak, yang tadi di profile. Gamifikasinya itu ada di sisi posisi ranking, kayak misalkan di sini kan kejar-kejaran ranking nih Pak, terus mencoba mengumpulkan XP juga. Nah, nanti dari XP bakalan ada juga poin. Nah, tiap poin sama ini bisa ditukarkan ke avatar ini Pak. Nah, terus ada pencapaian juga nantinya. Ada hanya ditukarkan sama avatar aja. Di sini ada pencapaian Pak, kayak misal kalau XP-nya sudah sampai 1000 berapa ya? Saya lupa cek. Bentar ya Pak. Enggak, maksudnya hanya ditukar sama avatar saja atau ada reward lain? Ada reward lain Pak, itu berupa sertifikat pencapaian di sini Pak. Sertifikat pencapaian apa? Nah, itu berdasarkan XP di sini Pak. Kalau misalkan dia jadi ada gelarnya gitu Pak. Sebentar. Misalkan coba saya tambah dulu ya Pak di sini. Biar ada biar kelihatan ada detailnya. Akan di sini XP. Oke, gini Sandy ya. Jadi dari gamifikasi tadi yang poin XP dan sebagainya itu kan harus ada rewardnya itu untuk merangsang Iya, masyarakat lah gitu ya. Nah, iya Pak. reward ini harus dimunculkan, harus diberitahukan di sana. Nanti misalkan ini kalau XP sekian dapat ditukar apa, kalau misalnya rewardnya apa, kalau misalkan koinnya sekian, ada rewardnya apa. Jadi di sana, jadi si masyarakat ini bisa melihat sendiri, oh ini saya pengen ini nih, rewardnya pengen ini, nah, pengennya disesuaikan, berarti dia akan Oh ya. masyarakat lihat. Kalau misalkan tidak dimunculkan rewardnya, ya tidak dimunculkan rewardnya, ya itu kan masyarakat bingung ini reward XP atau koin mau digimanain, kan bingung ya. Nah, itu dimunculkan berita atau informasi terkait dari gamifikasinya ya. Jadi nanti apakah dapat penghargaan, apa dapat reward lain ataupun yang lainnya lah. Nah, sehingga nanti masyarakatnya terangsang ya dan itu akan berjalan dan berdampak pada lingkungan kesehatan juga ya atau kebersihan atau sampahnya jadi bersih. Oke, kemudian di sini di gamifikasi ini di dokumennya mana nih implementasi di bab 3-nya. Saya belum melihat Oh, gamifikasi di bab implementasinya sebentar Pak. Ada di sini. Kalau di draft itu yang di bagian bab 3 bab 3 ada rancangannya. gamifikasi. Di rancangan bab 3-nya belum ada ya, belum dimunculkan ya. Ini Pak ada tukar poin, halaman tukar poin. Di sini kan ini masih rancangan, sebelumnya emang dari rancangan ini belum ada gambaran apa-apa gitu Pak. Nah, ini untuk halaman tukar poin, Epic skin Epic. Terus di sini ada halaman profilnya, statistik, pencapaian. Ini fitur-fitur apa? Gimana Pak? Tahapan dari gamifikasinya. Kalau itu kan rancangan untuk aplikasi.
Oh, oke Pak. Baik untuk Ya, itu ya kalau ini kan rancangan peraturan yang tadi ya. aplikasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi di Kayak per berapa pengaduan setiap dia pengaduan mendapatkan poin seperti itunya ya Pak. ya rancangan gamifikasi di bagian tiganya ya, alurnya mau Oke. seperti apa gitu ya. Dibuatkan Alur. alur untuk gamifikasinya atau flowchartnya atau tahapannya lah gitu ya. Baik Pak. Nah, sehingga nanti setelah dibuatkan rancangannya baru di sini gamifikasi buat apa namanya buat di aplikasinya, implementasinya gitu ya. Baik Pak. Oke, kalau dari saya udah cukup Pak Sabar, Pak Widi. Oke, siap. Nuhun Pak Malik. Oke, saya langsung aja. Itu teh judulnya apa tadi teh? Aplikasi edukasi tong nyampah dengan teknik gamifikasi di Jakarta Selatan, Pak. Oke, selain pakai teknik gamifikasi, pakai apa lagi? Dari metode penelitiannya itu pakai XP programming, kumulatif. Dari metode pengembangan perangkat lunak itu menggunakan extreme programming, Pak. Teknik gamifikasi itu apa? Gamifikasi ini seperti penerapan elemen-elemen game dalam aplikasi, cuman dia nggak berupa kayak game action gitu Pak. Dia lebih ke kayak poin-poin yang kumpulkan, ranking yang dijadikan acuan gitu Pak. Seperti itu Pak. Digambarkan nggak di bab 3 untuk analisis pengimplementasian gamifikasi? Nah, seperti yang Pak Malik juga tadi yang di bab 3 belum ada ininya Pak, apa perancangannya seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk dari penjelasannya itu ada Pak gamifikasi di sini. Di bab 2-nya kalau cuma di bab 2 ya itu mah kan landasan teori doang, tidak mendasari tentang penelitian. Oke, coba buka codingan, kasih lihat gamifikasi di dalam codingan seperti apa. Oh, baik Pak. Ini aplikasi codingannya Pak. Kan penerapannya ada di profile ya Pak. Di sini saya ada beberapa file di profile. Sebentar. Artikel home. Gamifikasinya disimpannya di web apa di Android-nya, di mobile-nya? Di mobile-nya Pak. Sini. Oke, langsung buka aja. Baik, sebentar. Nah, untuk halaman halaman profilnya ini itu ada di profile screen di sini. Di sini ada stream untuk user model. User model ini data-data usernya, terus ada pengecekan datanya sudah ada atau belum. Kalau belum ada dikasih loading, memuat profile di sini. Terus kalau sudah ada baru dia build profilnya. Nah di sini juga saya menerapkan modular. Sini ada public profile avatar komponen. Ini merujuk ke sini avatar yang di sini. Terus ada ini spacing. Saya bikin spacing standar di app temp. Terus ini ada public profile data biodata komponen. Ini biodata mencakup dari nama, username, sama di sini edit. Kalau misalkan di sini ada bio, nanti muncul bio di sini. Terus sini juga ada public profile statistik komponen. Ini ke bagian statistik aja di sini, Pak. Untuk bawahnya itu pencapaian atau achievement, ini bagian sini. Dibikin di komponen lain. Nah, ini detail komponennya. Untuk avatar, saya menggunakan package atau library tambahan dari Flutter. Itu ada avatar glow yang membuat dia seperti bergelombang gitu Pak. Nah ini untuk data-datanya ngeparsing data dari user tadi yang di halaman awal.
Terus ini untuk pengaturannya, water glow. Dan saya membuat klip oval, ini yang membuat dia bulat. Dan ini stream data user. Sini untuk ngebaca apa namanya si aset avatarnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah ada yang pakai metode apa untuk perancangannya, pengembangan perangkat lunaknya? XP, Pak, Extreme Programming. Kenapa harus XP? Karena dari penelitian ini kan membutuhkan waktu yang dibilang cepat gitu, Pak. Karena cuma beberapa bulan gitu. Dan dengan sumber daya yang terbatas, cuman saya sebagai pengkodingan gitu, Pak. Terus untuk mobile-nya pakai apa? Sini pakai Flutter, Pak. Enggak, metode pengembangan mobile-nya pakai apa? Sama, masih pakai XP? Masih pakai XP, Pak. Ada berapa metode yang sudah dipelajari sebelum memilih XP? Sebelumnya itu yang sempat dibahas di proposal sama Bapak juga, itu kan awalnya saya memakai prototype programming. Itu ternyata kata Bapak waktu itu ada metode lain kayak metode pengembangan mobile mobile programming yang waktu itu kita diskusi itu, Pak. Nah, ternyata setelah dipelajari juga lebih ke mendekati ke XP gitu, Pak, untuk persyaratan maksudnya untuk penerapannya lebih cocok ke XP itu. Jadi saya memilih lebih ke XP gitu, Pak. Parameter apa yang jadi patokan sampai saya harus yakin bahwa XP ini tepat? Karena tadi, Pak, dua hal yang tadi. Yang pertama, dalam pengembangan itu nggak cuma mobile juga kan. Di sini ada webnya juga, sama ada pembuatan API. Nah, kalau untuk menggunakan mobile development life cycle yang itu hanya mencakup mobilenya aja. Nah, sedangkan yang lainnya tidak terpenuhi syaratnya gitu, Pak. Nah, sedangkan kalau XP itu mencakup semua pengembangan, mau itu web atau apa gitu, atau mobile, nah itu mencakup, Pak. Jadi karena saya mempertimbangkan hal itu, jadi saya memilih XP Programming, Pak. Oke, untuk penyimpanan datanya disimpan di mana? Nah, untuk penyimpanan datanya di sini ada dua database yang saya gunakan, Pak. Di sini ada Firestore database dan SQL. SQL ini saya menyewa satu server VVS di di servernya dan menginstal SQL Server, Pak. Nah, ini untuk tabel-tabelnya. Untuk model datanya ada di sini. Nah, ini Jadi untuk ada dua database ya? Iya, betul, Pak. Terus kenapa nggak dibikin satu? Nah, itu kebutuhannya untuk di versi mobile itu kan banyak menggunakan stream untuk data-data user, Pak. Nah, karena kayak avatar dan lain-lain itu membutuhkan stream, saya prefer menggunakan Firestore database di sini. Sama saya kan menggunakan fitur autentikasi, phone autentikasi juga di sini menggunakan Firebase. Jadi biar sinkron gitu, Pak, dari data dari data autentikasi Firebase-nya ke data Firestore database-nya. Nah, sedangkan untuk data-data yang di MySQL saya buat itu karena beberapa modul itu memerlukan relasi yang kompleks. Nah, sedangkan dari Firestore sendiri itu kekurangannya dia susah untuk mengimplementasikan relasi. Nah, jadi saya prefer juga membutuhkan database MySQL di sini. Seperti itu, Pak. Oke, jadi fungsionalitas relasi dalam database itu apa sih? Menghubungkan data-data kita, Pak. Kayak misalkan di table artikel di sini saya ada tag. Tag itu kan ada misalkan tag sampah yang saya bikin. Nah, itu kan bisa jadi dipakai oleh satu artikel atau artikel lainnya juga. Nah, itu untuk relasional antar table, hubungan antar datanya gitu, Pak.
Di sisi lain, artikel juga dia berhubungan ke kategori dan juga status. Nah, terus dia berhubungan juga ke user gitu. Jadi itu yang membuat database ini digunakan. Saya mengimplementasikan relasi yang kompleks di sini, Pak. Oke. Tapi kalau nggak salah ada relasi, ada beberapa tabel yang tidak punya relasi, itu gimana? Untuk tabel-tabel yang tidak punya relasi, sorry, bentar Pak. Itu hanya ini Pak, yang saya buat ada dua ya di sini, ada config sama user token. Nah, user token ini kan ini berhubungannya sebenarnya ke user yang ada di sini. Apa namanya? User UID yang dibuat oleh autentikasi di Firestore. Nah, UID ini saya buat generate menjadi sebuah token di apa namanya? Di API-nya. Nah, memerlukan token itu. Jadi setiap mobile mengakses API itu harus menggunakan token. Nah, token-token itu ya tidak berhubungan ke yang lain-lain gitu, Pak. Jadi ya dia tidak perlu relasi. Emang si token ini nggak bisa direlasiin ke yang lain? Kalau untuk direlasiin bisa aja, Pak. Cuman dari implementasi API yang saya bikin itu cuman digunakan untuk autentikasi API aja, Pak. Enggak diimplementasikan untuk apa namanya istilahnya kayak validasi data ke tabel lain gitu, Pak. Terus Jadi kenapa dia harus dibikinin tabel untuk nyimpen datanya kalau nggak dipakai? ini dipakai, Pak, untuk data-data autentikasinya. Ini Coba tetap jelasin di codingannya deh cara baca autentikasinya gimana? Oh, baik, Pak. Untuk codingan API-nya itu ada di sini. Project satunya lagi, backend API. Nah, di sini API ini saya bikin dengan Node.js dan bahasa TypeScript. Itu untuk middleware autentikasinya saya bikin di sini, out middleware. Jadi dia cuman ngevalidasi ada aplikasi mobile itu ngehit API di sini, itu harus diverifikasi, udah terdaftar belum si token usernya. Kan tadi di sini autentikasi mobilenya kan terdaftar di sini. Nah, untuk memverifikasi token ini sudah terdaftar atau belum, setiap pendaftaran saya juga simpan token-tokennya itu ke database SQL untuk validasi data, mencocokkan dari data Firestore autentikasi ke yang disimpan pada saat daftar ke token user token di sini. Nah, itu digunakan di header-nya. Di header saat hit API-nya. Untuk dari sisi kliennya itu cara hitnya saya menggunakan apa namanya Dio, library Dio. Di sini ada sampel repository di sini. Sebentar. Nah, misal cara ngambil data artikel di sini saya menggunakan bantuan package Dio. Ini implementasi caching juga di sisi klien. Terus di sini ada option header. Nah, di sini ada X API token yang harus sama di sini di settingan header backend-nya juga X API token. Di sini disimpan di header. Jadi ketika hit endpoint artikel yang get all, dia bakalan ngecek nih, dia bakalan mengirim header X API token. Ini token dari Firestore autentikasi disimpan di sini dan diteruskan ke sini. Nah, ini untuk pengecekan autentikasi API-nya, Pak. Untuk API-nya sendiri saya ada dokumentasinya menggunakan Swagger, Pak. Nah, contohnya di sini misalkan saya ada token, untuk login dulu ya. Dari ini ya, dari token pengguna misalkan yang ini, akun saya itu ya
name Sandy Agustia. Nah, misalkan token ini saya pakai untuk nge-hit API di sini, authorization dulu pakai API token, oke, terus baru dia bisa nge-hit API di sini, misalkan get all article, secure, link ininya kita ganti dulu ke API ini. Nah, di sini baru dia bisa pakai datanya. Kalau misalkan nggak pakai token, ini harusnya tidak bisa. Execute. Di sini unauthorized. Jadi tidak terautorisasi. Ini untuk implementasinya, Pak. Halo? Sorry. Ada nggak teori yang mendukung yang menyatakan boleh ada tabel yang tidak berelasi ke tabel lain? Untuk teorinya, tabel sendiri itu kan dibuat emang untuk penyimpanan data ya, Pak. Jadi relasi itu sebenarnya opsional, bukannya mandatori. Untuk ininya mungkin saya ada di sini konsep dasar data di sini, Pak. Konsep dasar data di sini saya jelaskan berupa database mana ya? Nah, di sini file tersimpan. Data dapat berupa catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Jadi, aslinya database itu hanya untuk penyimpanan data. Mau dia ada relasi atau tidak, itu tidak masalah, opsional. Jadi, database itu sebenarnya cuma penyimpanan data untuk implementasinya. Jadi, kalau misalkan database dalam table-tablenya nggak saya bikin relasi, itu pun tidak masalah gitu, Pak. Ini berdasarkan dari Lajamuddin 2013. Ini ada. Jadi fungsionalitas relasi itu kalau kita ambil simpulan dari deskripsi yang di situ apa? Fungsionalitas relasi yang sesungguhnya. Jadi kapan sih dia tuh harus kita pakai, kapan dia bisa kita nggak pakai? Nah, untuk relasi itu sendiri, kalau kita mau bikin statement, kapan sih mau pakai relasi? Itu ketika antar table ada yang perlu dihubungkan. Nah, kalau misalkan tidak ada table dari table itu sendiri tidak ada yang berhubungan, itu fair-fair aja kalau misalkan kita nggak pakai relasi gitu, Pak. Nah, kapan table itu harus berhubungan? Kasih contoh. Contoh di sini dari implementasi yang saya bikin tadi, untuk user token ini, dia hanya digunakan untuk mencocokkan data antara database dari Firestore dengan database yang tersimpan ke sisi back-end. Jadi dari sisi front-end, itu nih punya user-user sekian. Tapi dari sisi back-end, dia juga menyatat data user-user yang terdaftar. Nah, dari sisi back-end, itu user-user yang terdaftar di aplikasi mobile, itu tidak hanya digunakan untuk token autentikasi tadi, dan tidak digunakan untuk relasional ke table-table lain. Nah, ini fair gitu untuk gak digunakan relasi ke table-table lain, karena fungsinya cuman untuk pengecekan data dari sisi front-end sama back-end. Itu udah sinkron apa belum, datanya sudah ada atau belum gitu. Sedangkan untuk implementasinya, kalau misalkan kita lihat dari artikel ini sudah pasti ada statusnya dari sisi front end juga kan tadi ada status-status pending, publish, dan lain-lain. Nah, itu otomatis data-data statusnya juga perlu di-manage. Kayak statusnya misalkan nanti akan nambah ada status apa gitu. Nah, itu kan bisa dihubungkan nantinya ke artikel. Ini status-status untuk artikel misalkan. Nah, itu status si artikel ini berarti ada hubungannya ke data-data status. Atau misalkan si artikel ini tadi kan ada penambahan teks. Nah, teks artikel ini daripada tiap artikel selalu harus ada teksnya, nah nanti
untuk pencarian artikel berdasarkan teks itu kan perlu juga. Nah, maka dari teks-teksnya itu dibikin satu tabel baru dan dihubungkan ke tabel artikel. Seperti itu Pak contohnya. Oke, Pak Sabar, jadi cekap. Siap. Untuk Malik, Pak Widi. Sandy mungkin boleh keluar dulu waiting room. Ya, Pak Sabar, izin, punten. Langsung aja lah. Langsung aja. Saya udah ditunggu soalnya. Mau Pak Widi Pak Malik lah, saya mengikuti besok. Pak Malik nggak apa-apa kan? Saya ditunggu aslinya iya. Sok tidak naon langsung weh. Ya. Sok. Baca Pak Malik lah, baca Sahara ya. Tweet. Boleh lah. Oke, dari hasil sidang hari ini, Mas Sendi udah layak ya, udah layak lulus. Tetapi nanti ada beberapa sedikit catatan revisi dari saya. Tapi ini maksudnya minor, Sendi ya. Jadi untuk kelulusan Sandy dinyatakan lulus tapi bersyarat sesuai dengan revisian yang nanti akan harus dikerjakan. Itu saja Pak Sabar dari saya. Revisiannya minor. Siap. Widi. Siap. Oke, Pak Malik nuhun, Pak Sabar nuhun. Punten dari saya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi ada alasannya. Alasannya simpel sebetulnya. Yang pertama, kalau dilihat dari aplikasi sudah cukup sangat lumayan bagus. Yang kedua dari penjelasan juga sudah sangat detail dan bisa sangat diterima. Tetapi ada beberapa kekurangan yang bikin bikin penilaian dari saya tuh jadi jatuh banget gitu. Nah, kenapa bisa jatuh banget? Alasannya simple. Apa yang Sandy sampaikan itu sudah bagus, tetapi di pendokumentasiannya kurang sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi agak berat sebetulnya karena simpelnya pada saat kita melakukan penelitian deskripsi itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dengan apa yang kita sampaikan itu harus sinkron, harus match, harus sesuai, harus sama gitu. Nah, di sini yang jadi beratnya itu penjelasan kamu sudah bagus, sudah detail, sudah enak gitu. Tetapi di pendokumentasiannya belum. Jadi 50-50 nih gitu ya. Jadi yang satu bagus, yang satu belum gitu. Kalaupun nanti saya harus memaksakan input nilai sekarang, sayang aja gitu. Sayangnya nilai kamu bakal jatuh dari saya gitu. Karena ya itu tadi gitu. Penjelasan kamu sudah sangat bagus, detail, tetapi di pendokumentasiannya belum. Sebagai contoh tadi kamu bisa menjelaskan secara detail tentang si teknik yang kamu pergunakan, tetapi di dokumen belum ada penjelasannya gitu ya. Ini nanti tinggal dijelasin lagi cara pendokumentasian tekniknya seperti apa. Intinya saya belum bisa meluluskan, tetapi keputusan dari saya akan dipending kurang lebih sekarang teh hari naon Pak Sabar, Jumatnya. Saya tunggu sampai Senin. Nah, saya tunggu sampai Senin. Apakah Sandy bisa melengkapi dokumen sesuai dengan apa yang Sandy sampaikan atau tidak gitu. Kalau misalkan Sandy bisa melengkapi dokumen sesuai apa yang Sandy sampaikan sekarang, saya akan langsung meluluskan dan saya akan langsung kasih nilai saat itu juga. Nanti saya setorkan ke prodi gitu. Tetapi kalau misalkan Sandy dalam waktu mungkin 3 hari ya, sampai Senin 3 hari ya Pak Sabar ya, Pak Malik. Sampai hari Senin ya, Pak, tidak ada kabar dan tidak ada progres. Dengan terpaksa saya akan tahan kelulusannya dan saya rasa tidak ada sidang ulang. Sidang ulangnya akan dilaksanakan di semester depan gitu. Jadi pilihannya ada di Sandy. Kalau Sandy mau lulus di semester ini silahkan. Saya tunggu sampai hari Senin, tetapi dengan catatan Sandy bisa melengkapi apa yang Sandy sampaikan gitu. Soalnya sayang banget, sangat-sangat sayang gitu. Kenapa saya bilang sangat sayang? Kamu bisa ngejelasin secara terstruktur, secara detail, benar gitu. Tetapi di dokumennya banyak hal yang terlewat ya. Jadi kamu hanya tinggal masukin apa yang kamu tadi jelasin secara detail itu ke dalam dokumennya, supaya nanti penilaian presentasinya juga bagus,
penilaian dokumennya juga bagus. Kalau sekarang kan penilaian presentasi bagus, penilaian dokumennya sangat kurang gitu. Jadi sayang aja gitu. Anggap saja misalkan dari saya penilaian presentasinya misalkan 9, penilaian dokumennya 6, 9 tambah 6 dibagi 2 kan udah hancur. Sayang kan gitu. Yang tadinya harusnya dapat apa, kamu jadi apa gitu. Jadi keputusan dari saya seperti itu. Saya tidak bisa memberikan kelulusan sekarang. Saya pending dulu, saya hold dulu. Untuk saat ini keputusan dari saya tidak bisa meluluskan terlebih dahulu. Tapi keputusan dari saya bisa dirubah dalam waktu 3 hari, ya. Baik, Pak. Ini kalau boleh Sandy konfirmasi, Pak, untuk perubahan di draftnya yang Sandy detailkan itu di bab 3 ya, Pak? Sama bab 3, bab 4. Nah, ya. 3 sama 4. Terutama untuk pengimplementasian, proses analisisnya, proses perancangannya di bab 4 juga sama, ya. Baik, Pak. Itu Pak Sabar, Pak Malik, nuhun. Siap, sudah poin ya. Jadi dari Pak Malik, Minoa, kalau ada Pak Widi, kamu lebih ke lengkapi laporan kamu sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Intinya itu sih yang dari Pak Widi simpel banget sebetulnya ya, kalau kamu bisa menangkap maksud Pak Widi. Iya, Pak. Ya, baik, jadi Pak. Overall kesimpulannya satu, kamu belum lulus. Kecuali kamu bisa tadi memenuhi apa yang Pak Widi dan Pak Malik inginkan. Sampai Senin. Ya? Sampai Senin. Ya, siap, Pak. Ya. Mungkin Sandy izin buat nanti update progresnya per hari ke Pak Widi sama Pak Malik ya, Pak. Ya, silahkan aja itu mau komunikasi ya dengan penguji ya. Pokoknya kalau udah mereka ACC baru ke saya. Oke? Sip. Oke, baik, Pak. Itu ya. Paling langsung aja kasihan Pak Widi ini ditunggu lagi. Nuhun Pak Malik, Pak Widi. Ya, oke, nuhun. Abi Cipayun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.